Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya BDT berasal dari Borneo Sabah. Akan menemani teman-teman semua di dalam episode reactions kali ini. Nah, hari ini guys, kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Bagi-Bagi. Dan judul daripada video ini pula adalah lagi-lagi Thailand hina Indonesia di depan pimpinan ASEAN. Hingga Eropa ngamuk, Jokowi stop kirim gas. Nah, ini judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini good people. Link asli daripada video ini akan saya letak di description box di bawah. Nanti kalian pertimbangkan untuk subscribe. Jangan lupa buat bergabung serta dukung channel yang saya react ini. Ojo lali di subscribe channelku good people. Saya sangat hargai sokongan dan dukungan yang kalian berikan buat channel kecil ini berkembang. Nah, seperti apa Thailand memalukan Indonesia ini? Ini satu tajuk yang besar nih guys. Jadi kita akan nonton bareng di dalam video ini tanpa membuang waktu. Mari sama-sama kita nonton isi kandungan daripada video ini. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang. Salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Dan kita tidak ingin yang namanya pertarungan. Tidak ingin yang namanya isolasi. Jangan kita pandang sebagai apa? Kita ingin bertarung dengan mereka, enggak. Nah guys, apa nih? Apa yang dimaksudkan? ในนัยยะนี้หมายถึงสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของชาติและความสุข Raja Thailand. Dan Indonesia siap berbicara dengan siapapun, termasuk dengan junta dan seluruh stakeholder di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan. Channel Bagi-Bagi guys, banyak info-info menarik daripada channel ini. Indonesia siap hilirisasi gas, stop ekspor ke Eropa, hingga Thailand hina kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Thailand menghina Indonesia guys, kenapa guys? Jokowi marah besar, sahabat Bagi-Bagi, tegang, di sela perang dagang antara Eropa dan Indonesia. Kini Jokowi lewat menterinya, deklarasikan, siap hilirisasi gas dan siap stop semua ekspor ke negara-negara pembutuh dunia. Eropa kelabakan akan kehabisan gas. Setelah Rusia stop semua gas ke Eropa, kini, Indonesia ikut-ikutan stop semua ekspornya demi kesejahteraan rakyatnya. Perang dagang ini membawa dampak besar bagi Eropa. Kemiskinan terjadi di mana-mana. Selain ketegangan dengan Eropa yang semakin memuncak, ketegangan baru muncul dari negara Thailand untuk Indonesia. Negara ini membuat marah seluruh Indonesia. Pasalnya Thailand telah hina kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Di ASEAN guys, Setelah mereka hina habis-habisan pada saat momen SEA Games kemarin, kini mereka kembali berulah dengan hina Indonesia. Bahkan dengan gagahnya hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Thailand langsung. Menarik nih. Bagaimanakah ketegangan ini berlanjut? Apakah akan membawa perang baru di Asia Tenggara antara Indonesia dan Thailand? Dan bagaimana nasib negara dunia setelah Indonesia deklarasikan siap hilirisasi stop ekspor gas? Mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, tegang, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah bakal menghentikan ekspor gas demi mendukung operasional industri petrokimia yang akan dikembangkan di dalam negeri. Mengingat, impor bahan baku industri petrokimia di dalam negeri tiap tahunnya masih cukup tinggi. Wah kalau beneran terjadi penghentian ekspor gas, negara di dunia pasti akan teriak-teriak karena kekurangan. Seperti yang kalian tahu, ketergantungan negara maju dunia terhadap negara berkembang seperti Indonesia itu sangat nyata. Coba saja ekspor dilarang 1 hari saja, mereka akan teriak dan membawa masalah ini ke WTO. Selanjutnya, menurut Luhut, ide kebijakan larangan ekspor gas tersebut muncul setelah pihaknya melakukan kajian internal bersama Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Jody Mahardi. Kita setelah hitung-hitung dengan tim Jody CS, kita mungkin akan sarankan kita gak akan ekspor gas lagi keluar. Kita bikin downstreamingnya petrokimia. Keberanian Luhut memang harus diacungi jempol. Oleh sebab itu, ia pun berharap agar harga gas di dalam negeri dapat ditekan lagi menjadi $5 per milion British Thermal Unit. Kata Luhut dengan tegas, kita ketemu gas di Masela,
kemudian di Warim itu bisa hampir 2 kali Masela, bisa juga kita ketemu cadangan minyak yang mungkin diduga 27 miliar barel. Gila, 27 Jadi kaya miliar sekali barel. negerimu ini. Ngapain ribut-ribut? Kita tidak ribut. Namun negara lain tetangga kita sudah pasti ribut. Apalagi Eropa yang apa-apa diributin. Sukanya nyari masalah kayak dia. Sahabat bagi-bagi, selain kabar panasnya hilirisasi gas Indonesia, kini Thailand yang kemarin berseteru dengan Indonesia, kini kembali berulah hina Indonesia. Bagaimana Thailand menghina Indonesia? Seperti bagaimana, yang guys? kalian tahu, Indonesia sebagai ketua ASEAN, kini sedang gencar-gencarnya menyelesaikan berbagai macam masalah di ASEAN, termasuk negara Myanmar, yang kini masih dilanda kudeta. Namun, di tengah usaha ini, tiba-tiba negara Thailand pun ngebacotin kita. Apa yang Thailand katakan? Mereka mengatakan bahwa sang ketua ASEAN kini, yaitu negara kita Indonesia tidak tahu apa-apa mengenai kondisi di Tidak negara tahu Myanmar. apa-apa. Wah nyari ribut ini negara Thailand. Alasannya, karena negara kita tidak berbatasan langsung dengan negara Myanmar. Lantas pertanyaannya, mengapa pernyataan itu tiba-tiba dilontarkan oleh negara Ya, Thailand? kenapa guys? Seperti apakah usaha Indonesia selama ini dalam menyelesaikan masalah Myanmar, dan bagaimanakah pernyataan lengkapnya? Sahabat bagi-bagi, perseteruan panas, datang dari negeri Gajah Putih, Ladyboy, Thailand, Ladyboy. yang tiba-tiba kini mengatakan bahwa negara kita Indonesia Ladyboy. tak tahu menahu soal kondisi di Myanmar. Aduh, ya, Karena tak bagi-bagi berbatasan nih. langsung dengan negara yang sedang dikudeta itu. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Thailand. Ia pun mengatakan bahwa Indonesia tidak seperti Thailand yang berbatasan langsung dengan Myanmar sepanjang 2.400 km. Nah, kenapa tidak Dan melakukan oleh sebab sesuatu itu, kalau berbatasan? oleh karena itu, Indonesia menurutnya tidak paham situasi di lapangan yang telah berdampak signifikan terhadap negaranya, yaitu Thailand. Kalau Thailand paham, gila bantu kan guys? Dan lebih lanjut ia katakan bahwa Apa Indonesia pendapat berada kalian? jauh dari Myanmar. Indonesia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana, kami terdampak. India terdampak. Negara-negara yang berbatasan dengan Myanmar, semuanya terdampak, ujar main lu Thailand ini. Nah cukup amsyong nih. Sepertinya anggota geng kita ASEAN ini pun tidak menghargai usaha kita Indonesia, Ya. yang tengah berjuang keras, untuk mengatasi krisis di negara junta Myanmar ini. Oh. Karena bukan kaleng-kaleng, dan perlu kalian ketahui, negara kita Indonesia sampai saat ini, telah melakukan sampai sebanyak 110 kali pendekatan kepada Myanmar, dalam kurun waktu nyaris 7 bulan. Nah, bayangkanlah. Baik itu berupa pertemuan langsung virtual maupun melalui percakapan via telepon. 100 lebih Nah guys. terkait hal ini, walaupun Indonesia telah melakukan ratusan pendekatan untuk menyelesaikan masalah Myanmar, Menlu Thailand ini pun membeberkan bahwa negara kita Indonesia tidak seperti mereka Thailand. Karena berbatasan langsung dengan Myanmar, sehingga kejahatan transnasional pun tak terhindarkan, bahkan meningkat, seperti misalnya narkotika, persenjataan, hingga kasus perdagangan orang. Perdagangan orang guys. Dan salah satu cara Thailand, yakni dengan mengadakan pertemuan informal, alias tidak resmi dan mengundang sejumlah menteri luar negeri ASEAN, termasuk junta Myanmar, guna mendengar keterangan dari pihak junta, yang kini berkuasa di negara Myanmar. Gimana pertemuan ini pun kemarin, sebenarnya sempat mendapatkan kritik dari negara-negara di ASEAN termasuk negara kita Indonesia. Mendapat kritik kah? Pasalnya negeri Gajah Putih Thailand ini pun, dinilai telah merusak pendekatan ASEAN, yang berupaya bersatu untuk menangani krisis di negara Myanmar tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu Datuk Zamri Abdul Kadir pun, sampai menegaskan, bahwa negara-negara anggota ASEAN harus memberikan kepercayaan kepada Indonesia, untuk mengurus persoalan Myanmar. Malaysia Pasalnya juga beliau percaya pada menegaskan Indonesia bahwa guys. ASEAN sudah menetapkan keketuaan kepada Indonesia di tahun ini. Ya. Yang berarti, setiap masalah di kawasan akan ditangani langsung oleh negara kita Indonesia. Harus percaya pada kepimpinan. Sahabat Pak. bagi-bagi, lantas bagaimana menurut kalian soal sikap Thailand ini, yang sebenarnya Perdana Menterinya ini adalah sesama mantan pengkudetan negaranya sendiri? Patutlah. Nah guys, apa pendapat kalian guys? Silahkan komen di ruangan komentar di bawah guys ha. Jadi saya pun heran juga guys sama Thailand. Kalau Thailand bilang dia di perbatasan, sangat dekat dengan perbatasan. Kalau mampu lakukan sesuatu, tapi mesti menghormati ketua ASEAN, yaitu Indonesia. Adakah sampai macam itu dia cakap guys? Jadi sedangkan Malaysia juga walaupun selalu berseteru dengan Indonesia, tapi tetap yakin dengan kepimpinan yang ada pada Indonesia. Jadi kenapa Thailand mau bilang-bilang gitu kan? Nah,
Silakan komen di ruangan komen di bawah pendapat kalian guys. Dan saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini. Kalau kalian ada masukan silakan komen di ruangan komen di bawah. Sekali lagi guys, jangan lupa guys di subscribe channel Bagi-Bagi ini. Link asli saya letak di description box di bawah. Pertimbangkan untuk subscribe. Ojo lali di subscribe channelku guys. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.